Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas adapter charger buatan dari brand E-Seger yang memiliki daya output maksimalnya mencapai hingga 33 watt yang ada LCD atau wattmeternya di sini. Oke, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger E-Seger JTP18. Kita tidak dapat apa-apa ya, cuma dapat adapter charger seperti ini. Nah, yang dikemas dengan plastik seperti ini, lalu ada styrofoamnya seperti ini, lalu dikemas dengan box seperti ini. Nah ya, lalu oke, kita bahas spesifikasi dari adapter charger ini. Desainnya seperti ini. Di sini ada tulisannya 33 watt atau output maksimalnya 33 watt seperti itu ya. Lalu di sebelah sini terdapat tulisan E-Seger. Lalu di sebelah sini ada dua macam port. Yang pertama port USB Type-C ya. Lalu yang kedua port USB-A. Nah, seperti ini ya. Warna oranye. Biasanya karena warna oranye itu diidentikan dengan output daya sekitar 18 watt hingga 33 watt seperti spesifikasinya ini ya, output maksimalnya. Di atasnya kadang juga menggunakan warna oranye ya, tergantung dari macam-macam kebijakan warna brand dalam membuat warna port USB ya. Oke. Lalu di sini ada LCD wattmeternya yang untuk mengatur atau menampilkan informasi outputnya dia ketika charging perangkat, baik perangkat ponsel maupun powerbank ataupun yang lain, dia ada wattmeternya di sini. Oke, coba kita tes ya seperti apa dia nyalanya. Nah, seperti ini nyalanya. Nah, ada indikator power delivery dan ada indikator wattnya ini ya. Ini watt berapa. Power delivery itu lebih diidentikan ke dia support fast charging atau tidak perangkat yang di chargernya ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk tes ke ponsel. Baik, sekarang coba tes ke ponsel yang berdaya rendah dulu ya. Ini ada Samsung J3 Pro, ponsel era produksi tahun 2018-2017an perkiraan ya. Oke, kita coba. Oke ya, sudah nyala. Nah, seperti ini. Lihat, ini chargernya terhubung ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat dia dayanya berapa charging ke ponsel J3 Pro ini. Lihat dia dayanya, outputnya ketika charging ke ponsel Samsung J3 Pro, outputnya dia 5,1 watt. Nah ya, seperti itu. Ini pada persentase baterai ponsel 7%. Nah ini ya 7%. Nah seperti itu ya, ketika digunakan untuk charging ke ponsel yang belum support fast charging. Baik, sekarang coba tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support fast charging 18 watt. Oke, saya menggunakan kabel charger ya, USB jenis Type-C berwarna oranye. Dengan spesifikasi warna oranye ini biasanya support di atas 2 hingga 3 ampere. Ini support dia 6 ampere. Nah, seperti itu ya. Cocok dengan warna USB charger ini. Nah, ya oke. Coba saya tes. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah nyala seperti ini. Oke, kita tes outputnya daya berapa ya ketika charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang sudah support fast charging 18 watt. Nah, ini ya daya outputnya adapter charger E-Seger 33 watt. Dia ketika charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang membutuhkan atau spesifikasi dayanya sekitar fast charging 18 watt. Rata-rata wattnya dia mencapai hingga 14 watt. Nah, seperti ini. Ketika dilihat menggunakan USB Type-C ya, dari MC Dodo seperti ini. Oke, kita lihat coba dari wattmeternya yang ada di E-Seger. Lihat, kalau di E-Seger ya, dia mencapai hingga dayanya 16,2 watt. Nah, terjadi perbedaan ya antara yang ada di USB charger dengan adapter charger. Nah, yang benar yang mana? Nah, saya juga kurang tahu. Anggap menggunakan standar yang ada di adapter charger ini ya, berarti dia outputnya mencapai hingga 16 watt ketika charging ke ponsel yang support fast charging 18 watt
dalam ini Xiaomi Redmi 9. Oke, lanjut tes ke ponsel yang berdaya input 33 watt. Ini ada Infinix Hot 30 yang berdaya input spesifikasinya hingga 33 watt yang cocok dengan adapter charger yang saya tes ini dari Eseger ya. Output maksimalnya dia hingga 33 watt. Oke, sekarang saya tes. Untuk tes pertama coba menggunakan jenis port USB-A ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini ya ternyata ya. Output maksimalnya dia ketika menggunakan port jenis USB-A dia mencapai hingga 12 watt. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ada kabel USB Type-C to USB Type-C dari brand Cooper. Nah ya, oke, saya coba untuk output yang berjenis USB Type-C. Nah seperti ini ya. Oke, biasanya USB Type-C itu diformulasikan untuk charging yang berdaya tinggi. Oke, kita coba lihat. Nah ini ya, lihat dari sini bisa. Nah ini ya, lihat masih proses ke 10 watt, lihat ya. Nah, ini 14 watt power delivery on, 18 watt. Nah, lihat ya. Nah, 22,6 watt masih jalan. Nah, jalan ke 28 watt, 29 watt power delivery on. Nah, ini dia. Ternyata menggunakan adapter charger Eseger ini ya. Lebih bagus menggunakan USB Type-C to USB Type-C atau istilahnya power delivery ya, C to C istilahnya seperti itu ya. Dia mencapai watt tertinggi sekitar 28 watt. Ini mengalami penurunan ya. Nah, ya kurang lebih naik turun seperti itu. Kita coba kita lihat dari segi kabelnya, wattmeter kabelnya, lihat ya. Dia mencapai hingga 24 watt power delivery on. Nah, lihat ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat dari segi ampere meter ya. Nah, ini ada ampere meter aplikasi ya. Coba kita lihat berapa dia. Nah, ini ya, dia mencapai hingga 4 ampere. Nah, mengalami penurunan, naik turun lah ya. Nah, jadi cocok banget ya ketika digunakan charging untuk ponsel Infinix yang berdaya 33 watt ya. Dia mencapai daya maksimalnya secara watt hingga 28 watt. Oke, sekarang coba kita tes untuk menggunakan kabel charger bawaan Infinix ya. Nah, ini ada kabel charger bawaan ponsel Infinix Hot 30 yang berwarna orange seperti ini portnya. Oke ya, kita coba apakah dia bisa maksimal atau tidak ketika menggunakan kabel bawaan ya. Ke port USB-A ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, dia maksimalnya mencapai 14,9 watt atau 15 watt lah ya. Nah, seperti itu ketika menggunakan kabel bawaan ponsel Infinix ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat dari segi aplikasi ampere meter. Ketika menggunakan aplikasi ampere meter, dia mencapai maksimal 2640 ampere lah ya, segitu. Nah, jadi lebih bagus menggunakan kabel charger USB Type-C to USB Type-C yang tadi bisa mencapai hingga 4000 ya, 4000. Ini cuma mencapai hingga 2600 ya. Nah, ya, nah lihat 2600. Sedangkan tadi menggunakan kabel charger USB Type-C to USB Type-C dari brand Cooper mencapai hingga 4000-an. Jadi cukup bagus sekali kabel charger dari Cooper USB Type-C to USB Type-C ya. Cocok buat ponsel berdaya 33 watt ya. Oke. Oke, sekarang lanjut tes ke power bank ya dengan menggunakan kabel USB Type-C to USB Type-C atau kabel power delivery ya. Mengapa saya menggunakan kabel power delivery? Karena dilihat dari tes sebelum-sebelumnya sepertinya lebih maksimal outputnya dengan menggunakan kabel power delivery. Oke, kita coba sekarang. Nah, ini ya, saya menggunakan kabel USB Type-C to USB Type-C atau kabel power delivery dari brand Cooper. Ya, oke.
Pertama kita coba untuk tes ke power bank robot RT180 ya. Ini dari segi spesifikasi dia membutuhkan input atau daya inputnya sekitar 10 watt. Oke, coba kita. Nah ini ya, dia outputnya bisa mencapai maksimal dengan daya 10 watt. Nah ya, 10,9 watt kalau e-Seger membaca seperti itu. Sedangkan kalau Cooper atau dari sisi kabelnya membaca langsung 10 watt. Oke, lanjut charging ke power bank yang berdaya 20 watt. Ini dari brand Baseus ya. Nah ini ya, Baseus Bepo yang berdaya 20 watt. Oke, kita coba sekarang. Dia bisa mencapai maksimal hingga 19 watt dan terbaca sebagai protokol isi daya atau fast charging power delivery. Ini kalau dilihat lebih gelap ya, lihat di sini itu ada indikator fast chargingnya, lihat ini di sini. Cuman ini agak terang. Nah lihat ya, agak warna oranye itu. Nah itu indikator fast chargingnya dia nyala. Nah seperti itu ya, dengan input atau outputnya adapter charger ini bisa mencapai hingga 19 watt. Dibaca dari sisi kabel data atau kabel charger. Oke, sekarang dilihat dibaca dari sisi adapter charger, dia bisa mencapai hingga 19,9 watt. Nah ya seperti itu ya, terbaca juga sebagai protokol isi daya power delivery on ya. Oke, baik, sekarang lanjut tes charging power bank ke Hypo Elite ya. Ini berdaya hingga 22,5 watt. Wah, lumayan besar ya dayanya ini ya. Hypo Elite seri Prime Gen yang berkapasitas 10.000 mAh. Dayanya hingga 22,5 watt. Oke, kita coba sekarang kita charging menggunakan adapter charger e-Seger ini. Indikator fast chargingnya nyala berwarna hijau ya, ini ya. Lihat. Nah, ya oke, kita lihat daya outputnya adapter charger ini. Dilihat dari sisi kabel charger, dia bisa mencapai hingga 23 watt atau 22 watt naik turun. Nah, mencapai pada titik maksimal dayanya ke power bank ya. Kalau power bank membaca dayanya dia secara spesifikasi 22,5 watt. Sedangkan di sini dayanya naik turun antara 22 sampai 23 watt ini ya, stabil di situ. Nah ya, dibaca dari sisi kabel charger. Oke, sekarang kita lihat dibaca dari sisi adapter charger e-Seger ini berapa outputnya dia. Nah ini ya, 22,2 watt membacanya, tidak beda jauh, dan protokol power delivery-nya on. Nah seperti itu ya. Oke, lanjut charging ke power bank yang lain. Oke, selanjutnya tes ke power bank yang paling besar dayanya yang saya miliki. Ini dari brand unit ya, model seri atau tipe Quickbox C30 dengan daya power bank ini bisa mencapai hingga 65 watt totalnya. Nah ya oke, coba ya saya charging dengan menggunakan e-Seger 33 watt ini berapa dayanya maksimalnya ya. Oke, sudah masuk, kita lihat sekarang. Nah ini ya, lihat. Nah ya, lihat ya. Nah, power delivery-nya on, dia mencapai daya hingga 36 watt. Kabel charger ini membaca di atas spesifikasi dari adapter charger e-Seger yang maksimalnya spesifikasinya 33 watt. Nah ya seperti itu ya. Kalau dilihat dari sisi struktur daya di power banknya, dia bisa mencapai hingga ini, lihat 19,5 volt kali 1,4 atau 1,5 ampere naik turun. Nah lihat ya. Nah, pada persentase baterai 55%. Ya, oke, kita lihat dari segi adapter chargernya. Nah ini lihat, adapter chargernya membaca outputnya dia mencapai maksimal hingga 33,3 watt ketika charging ke power bank yang berdaya 65 watt, di atas maksimalnya dia ya.
Nah, maksimalnya dia 33 watt. Ini bisa mencapai hingga 33,3 watt. Cukup bagus sekali ya performa adapter charger e-Sager ini. Jadi kesimpulannya, performa adapter charger e-Sager bermodel kode tipe JTP18 ini ya, yang secara spesifikasi support hingga daya 33 watt. Cukup bagus sekali menurut saya performanya. Dilengkapi dengan fitur ada wattmeternya untuk memantau output dari perangkat yang di chargingnya. Dilengkapi dengan dual port USB-A dan USB Type-C. Jadi cukup lengkap sekali untuk charging ke perangkat mulai berdaya rendah di bawah 10 watt hingga berdaya tinggi mencapai hingga 33 watt sesuai dengan spesifikasi maksimalnya dia. Berdasarkan tes saya, adapter charger ini performanya juga cukup bagus sekali ya. Tadi contoh charging ke ponsel berdaya rendah, dia juga bisa men-charging dengan daya rendah sekitar berapa tadi? 5 watt ya. Lalu ketika saya gunakan untuk charging ke ponsel yang berdaya tinggi, contoh ini ya tadi ke Infinix Hot 30 yang berdaya spesifikasi input hingga 33 watt. Performa adapter charger ini mampu men-charging Infinix Hot 30 itu hingga 29 sampai 28 watt, maksimalnya dia segitu, dengan catatan menggunakan kabel charger berjenis USB Type-C to USB Type-C ya, agar outputnya dia bisa maksimal ya. Ini dari brand Cooper tadi tes saya bisa mencapai hingga 28 hingga 29 watt ke Infinix Hot 30 yang berdaya spesifikasi 33 watt. Cukup bagus sekali ya performa adapter charger ini ketika digunakan untuk charging ke ponsel daya rendah maupun daya maksimal 33 watt. Lalu berdasarkan tes saya charging ke powerbank ya, tadi ke robot RT180 yang berdaya input 10 watt. Adapter charger ini juga mampu men-charging robot dengan output daya pas 10 watt. Jadi sesuai banget dengan spesifikasinya dia ya. Mampu menyesuaikan ke perangkat yang di chargingnya dengan output daya sesuai dengan perangkat yang di chargingnya. Lalu untuk tes ke powerbank yang berdaya tinggi tadi by tes saya ke unit berjenis seri Quickbox C30 yang berdaya watt 65 watt. Performa adapter charger ini juga cukup bagus sekali, mampu men-charging hingga maksimalnya output dayanya dia 35 hingga 36 watt maksimalnya. Di atas spesifikasinya dia yang berdaya maksimalnya hingga 33 watt. Jadi cukup bagus sekali ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes review adapter charger e-Sager ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menaruh di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli adapter charger ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.